Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nanda semuanya, kita pada pertemuan hari ini melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, sopan santun, dan menepati janji. Setelah mempelajari ini, harapannya adalah agar Ananda bisa mengetahui pengertian jujur, dalil nakli jujur, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan sifat sopan santun, malu, dan menepati janji. Kita masuk pada materi ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu jujur dan sopan santun. Nah, kita lihat nanti yang akan kita bahas itu adalah pengertian dari jujur, peranan jujur dalam kehidupan, kemudian nilai kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat, dan manfaat jujur. Kemudian juga kita membahas sopan santun, pengertiannya, kemudian tata krama dan santun sebagai ciri khas bangsa Indonesia, cara menerapkan tata krama dan kesantunan dalam pergaulan sehari-hari, serta manfaat tata krama. Nah, kita masuk yang pertama, jujur. Ananda semuanya pernah menerapkan sikap jujur dalam kehidupan? Atau Ananda pernah mendengar atau melihat orang yang berperilaku jujur dalam kehidupannya? Bagaimana endingnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu diartikan dengan lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara umum, jujur itu adalah berkata sesuai dengan fakta yang ada. Berkata sesuai yang sebenarnya. Jangan apa yang dilihat, lalu apa yang dikatakan berbeda. Kalau berbeda berarti itu tidak jujur. Karena tidak jujur itu nantinya tentu kita akan mendapatkan dosa dan kepercayaan dari orang lain pun akan hilang kepada kita. Jujur itu merupakan perintah Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, Ananda semuanya silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Ahzab ayat 70. Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Ini ada perintah Allah, wa qulu qawlan sadida. Kemudian ayat 71-nya, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Kita lihat bagaimana peranan sikap jujur kalau kita terapkan di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat pertama, kalau jujur dalam pribadi kita, kita akan mengantarkan diri kita ke surga. Dijelaskan oleh hadis Rasulullah, inna sidqa ilal birri wa innal birra ilal jannah. Sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Yang kedua, jujur akan melahirkan ketenangan
disukai manusia, dan meninggikan derajat dan berkah. Nah, ketika kita jujur, maka kita akan tenang. Kenapa? Karena orang-orang tidak mencurigai kita, orang-orang tidak kesal dengan kita. Oleh karena itu, kita perlu jujur. Kemudian, kalau dalam kehidupan masyarakat, apa yang akan kita dapatkan kalau kita jujur? Yaitu, jujur menjadi perisai dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Contohnya saja di lingkungan sekolah kita. Kalau seandainya kita jujur dalam ujian, dalam tugas, kita tidak mencontek, tentu itu akan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Apa maksiatnya? Ya, curang, kemudian menzalimi orang lain, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nilai-nilai kejujuran dalam masyarakat dan manfaat kejujuran. Nah, nilainya dalam masyarakat, tentu masyarakat akan berharap adanya pimpinan jujur, memiliki potensi, visi, dan inspirasi. Nah, tentu kalau dalam kepemimpinan, orang yang jujur yang akan dipilih. Kenapa? Karena dia akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak akan berat sebelah. Dia memang melihat realita yang ada. Kemudian, manfaat kejujuran. Pertama, rezeki yang kita dapatkan, yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan, itu tentu diberkati oleh Allah. Kemudian melahirkan ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Karena kalau kita jujur, kita tidak berpotensi untuk bohong. Karena kalau orang udah bohong, satu kali bohong, maka dia akan bohong selanjutnya. Untuk apa dia bohong selanjutnya? Untuk menutupi bohong yang pertama. Kemudian membuat kita menjadi berani dan teguh pendirian. Nah, itu tentang jujur. Kemudian kita masuk yang kedua, sopan santun. Nah, di dalam Islam berakhlak mulai di sisi Allah paling bertakwa. Nah, dijelaskan oleh Allah itu tidak akan melihat bagaimana rupa kita, pakaian kita, kemudian kondisi kita, tapi yang Allah lihat itu adalah takwa kita. Nah, sifat santun adalah sifat mulia, dan sebaik-baik akhlak mulia adalah mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Kata Allah bahwasanya akhlak yang manusia itu kita mencontoh akhlak Rasulullah. Laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah itu dijadikan uswah. Uswah itu artinya contoh yang baik. Nah, dalam hadis pun dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana itu? Ya, tentu akhlaknya yang baik. Kemudian Rasulullah diutus ke atas permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak. Tentu kita harus berakhlak yang baik. Kemudian tata krama dan santun sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentu harus memiliki tata krama yang baik. Kita harus sopan santun. Kita mengacu kepada budaya timur, bukan budaya barat. Nah, sopan santun itu harus kita terapkan, apalagi kita di Minangkabau, di Sumatera Barat. Kita memiliki tata krama. Ada istilahnya katonan ampe. Bagaimana kita berkata, bersikap kepada orang yang lebih tua daripada kita, kepada orang yang lebih kecil daripada kita, orang yang sama rata, sama besar sama kita, tentu harus kita perhatikan. Kemudian, bagaimana penerapannya tata krama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, ini harus kita laksanakan. Kenapa tata krama itu penting? Agar timbul rasa menghargai antar sesama, tenggang rasa, dan menciptakan hubungan yang selaras dan serasi. Nah, banyak sekali manfaat tata krama. Tentunya kalau kita udah berbuat baik, udah sopan, akan dicintai oleh Allah, disayangi, disenangi oleh orang lain, menunjang kesuksesan hidup. Kemudian bagi diri sendiri dipandang berlaku baik, bagi orang lain menjadi contoh. Kalau kita udah sopan, baik,
akan menjadi contoh dan panutan bagi orang lain. Nah, mungkin itu pemateri kita pada pertemuan hari ini.